Pelabuhan alternatif jadi peluang percepat pertumbuhan industri Jawa Tengah. Badan Gizi Nasional wajibkan SPPG penuhi sertifikat dan libatkan produk lokal. Halo Mitra Tia TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam Tia Petang kali ini merupakan hasil kerjasama Tia TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 28 September 2025 bersama saya Seno Herpram. Kita masuk ke berita pertama. Mitra Tia TV, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menilai kehadiran pelabuhan alternatif di Jawa Tengah dapat mempercepat arus logistik. Langkah ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan industri yang tengah berkembang di wilayah tersebut. Pelabuhan baru diharapkan terhubung dengan kawasan industri dan jalur kereta api untuk memperlancar distribusi. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono memperkirakan industri di Jawa Tengah akan terus tumbuh positif. Hal ini didorong perpindahan sejumlah industri dari luar provinsi yang masuk ke Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia meninjau aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang secara virtual pada Jumat 26 September 2025. Menurutnya, akses lalu lintas logistik melalui jalur laut di Jawa Tengah masih terbatas. Hingga kini, Pelabuhan Tanjung Emas masih menjadi pintu utama untuk lalu lintas logistik, baik domestik maupun internasional. Untuk itu, Bambang Haryo mendorong adanya pelabuhan bongkar muat peti kemas alternatif di Jawa Tengah. Pelengkap Pelabuhan Tanjung Emas itu diharapkan terhubung dengan kawasan industri dan jalur kereta api, sehingga arus logistik bisa lebih lancar dan mendukung tumbuhnya industri di Jawa Tengah. Dan ini antisipasi ini kita sangat mengharapkan adanya pelabuhan alternatif. Pelabuhan alternatif yaitu pelabuhan Batang. Batang ya Pak, yang sudah juga dipersiapkan oleh Pelindo. Kita sangat mengharapkan itu bisa sebagai pelabuhan antisipasi. Kenapa begitu juga hati-hati ini, karena sering terjadi rob daripada ini, sering naik gitu. Ini berarti kita perlu alternatif. Sementara itu, Terminal Peti Kemas Semarang atau TPKS yang berada di area Pelabuhan Tanjung Emas memiliki kapasitas 1,1 juta TEU per tahun. Setiap tahunnya rata-rata TPKS mampu menampung antara 800 hingga 900 ribu TEU. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup BPLH, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan pemerintah menargetkan pelaku usaha hotel dan restoran di Bali taat dalam mengelola lingkungan dan menyandang predikat biru dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan proper pengelolaan lingkungan 2025. Yang berbahagia. Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH Hanif Faisal Nurofik menargetkan hotel berbintang di Bali dapat memenuhi program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau proper dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan predikat biru dan hijau bahkan emas. Pemerintah meminta pelaku usaha pada sektor pariwisata, hotel, dan restoran dapat memperbaiki sistem pengelolaan sampah hingga memenuhi kriteria proper biru dalam waktu 3 bulan atau hingga Desember 2025. Hal itu diungkapkan Menteri Hanif dalam pembinaan penilaian kerja lingkungan hidup sektor perhotelan di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat sore. Hanif menyebut saat ini pemerintah memfokuskan pengelolaan lingkungan pada 3 sektor secara bertahap, yakni hotel, restoran, dan tempat wisata. Langkah ini dilakukan Kemenlh berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah Bali untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi khususnya lingkungan dari para pelaku usaha pariwisata. Kita hari ini menyasar seluruh hotel bintang di Bali ini. Nanti dalam waktu tidak terlalu lama, sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita juga akan menilai ketaatan lingkungan semua restoran berbintang di Bali.
Nah ini kemudian ketiganya tempat wisata. 3 tempat ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk taat kepada kualitas lingkungan. Karena dengan ketaatan mereka, harapan kita akan menjadi contoh bagi pengelolaan di bawahnya, baik itu kelas melati maupun kelas di bawah melati. Ya, sekarang ini kan kita sedang dalam tahap pembinaan ya. Kita harapkan di bulan Desember itu semua nanti sudah selesai semua. Dan dari yang merah bisa berubah jadi biru atau hijau. Hasil evaluasi Proper 2025 terdapat 229 hotel yang menyandang predikat merah atau belum taat lingkungan. Pemerintah juga berkomitmen mendampingi pelaku usaha untuk memenuhi kriteria Proper sekaligus menuju pariwisata berkelanjutan. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Berkah MBG bantu perekonomian ibu rumah tangga hingga pemuda di Bogor. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV. Badan Gizi Nasional memperketat aturan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Setiap penyedia diwajibkan melengkapi sertifikat kelayakan, termasuk higienis, halal, dan kualitas air. Selain itu, BGN juga mendorong keterlibatan produk lokal agar manfaat program lebih dirasakan masyarakat sekitar. Media yang sore hari ini sudah Badan Gizi Nasional menetapkan ketentuan baru untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setiap SPPG wajib memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi, sertifikat halal, serta sertifikat kualitas air yang layak digunakan. Selain itu, pelayanan pemenuhan gizi juga dilarang menggunakan makanan cepat saji atau produk ultraproses pabrikan. Dalam konferensi pers di kantor BGN Jumat 26 September, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan SPPG yang tidak memenuhi ketentuan terutama terkait sertifikat dalam 1 bulan akan ditutup. Mohon maaf, kontrak Anda hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada klausul di mana kami bisa menghentikan sepihak. Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam. Dengan larangan produk pabrikan, BGN berharap penyediaan makanan bergizi dapat lebih melibatkan UMKM dan masyarakat sekitar. Sebelumnya 5 mitra SPPG sudah ditutup karena melanggar SOP BGN dengan membiarkan makanan bergizi dikonsumsi anak-anak setelah lebih dari 6 jam dimasak. Untuk menjamin layanan tetap berjalan, anak-anak yang terdampak akan dialihkan ke SPPG terdekat yang masih aktif. Dari Jakarta, Sanya Dinda Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Makan bergizi gratis MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi pelajar, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hal itu dirasakan masyarakat Desa Cijayanti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang kini berdaya berkat program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Makan bergizi gratis MBG yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak hanya memberikan manfaat bagi pelajar, tetapi juga membuka lapangan kerja di tengah masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Misalnya,
Ibu rumah tangga berusia 53 tahun kini bekerja di Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Cijayanti sebagai juru masak. Pundi-pundi rupiah dari kepulan asap dapur MBG pun didapatkan Eem setiap harinya untuk membantu perekonomian keluarga. Tadinya mah ibu mah biasa nganggur, rumah tangga. Ya supaya ini aja, misalkan nambah-nambah perekonomian, maksudnya nambah-nambah inilah gitu. Dengan adanya ini, alhamdulillah, makasih gitu. Ibu bisa bekerja gitu. Berkah MBG di Desa Cijayanti turut dirasakan oleh anak muda. Satu di antaranya adalah Ahmad Baidawi. Pria lulusan SMP itu mengaku selama 6 bulan bekerja di MBG, perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Gaji pertama saya gunakan untuk membantu orang tua saya. Mencukupi kayak untuk beli ini gitu kan. Alhamdulillahnya mereka senang, saya udah punya kerjaan. Dari situ juga intinya saya nggak membebani orang tua saya. Setelah saya kerja di sini, alhamdulillah ekonomi juga berkecukupan. Melalui program MBG, Presiden Prabowo Subianto bukan hanya memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi para generasi penerus bangsa, melainkan juga menumbuhkan asa para pencari rezeki lintas generasi di bumi pertiwi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Marwarar puji perbankan yang mudahkan layanan KUR. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP, Marwarar Sirait, memberikan apresiasi kepada perbankan yang memberikan kemudahan layanan bagi pengajuan dan pencairan kredit usaha rakyat KUR yang dikehendaki masyarakat. Kepada Bapak Marwarar Sirait, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP menggandeng salah satu perbankan plat merah, yaitu BNI, menggelar sosialisasi pemanfaatan kredit usaha rakyat atau KUR di kawasan Alam Sutra, Kota Tangerang, Jumat 26 September. Sosialisasi ini mendapat perhatian dari Menteri PKP Marwarar Sirait yang datang langsung ke lokasi acara. Ia juga mengapresiasi kegiatan ini karena peserta yang hadir selain mendapatkan pengetahuan atau sosialisasi, juga dapat mengajukan KUR kepada pihak bank yang akan langsung meresponsnya. Marwarar berkomitmen akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sehingga UMKM maupun pengembang perumahan dapat mengakses kredit lebih cepat dan tepat sasaran. Hari ini saya menemukan fakta yang berbeda karena di BNI ada sosialisasi tapi ada counter di luar dan saya menyaksikan langsung bagaimana para kontraktor, kemudian juga UMKM, itu bisa langsung dilayani dan langsung proses kreditnya dilakukan oleh BNI dengan cepat. Sosialisasi KUR ini dihadiri oleh ratusan masyarakat Tangerang Raya, mulai dari pelaku UMKM, kontraktor, hingga developer atau pengembang perumahan. Diharapkan pertemuan para pihak yang hadir akan mempermudah penyaluran kredit usaha rakyat semakin merata dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan.
Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantep, masa kini, dan tetap berbudaya.